semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan motorik halus menurut para ahli. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Faradila Tina Hasanah Karim, NIM 190210. Untuk yang pertama, yaitu menurut Bambang DKK tahun 2012 yang menjelaskan bahwa gerakan motorik halus merupakan keterlibatan antara bagian-bagian tubuh tertentu yang bekerja sama dengan otot-otot kecil sehingga mengakibatkan pergerakan pada jari tangan serta pergelangan tangan. Maksud dari Bambang DKK ini, motorik halus merupakan gerakan pada jari atau pergelangan tangan yang disebabkan oleh kerjasama antara otot-otot kecil dan juga bagian-bagian tubuh yang lain. Untuk yang kedua yaitu menurut Dini P. dan Daeng Sari tahun 1996, di mana mereka mengatakan bahwa motorik halus adalah gerakan yang terjadi dengan didasari oleh tuntutan koordinasi antara mata, otot-otot kecil atau otot-otot halus, serta tangan sehingga menghasilkan pergerakan yang tepat, terkendali, serta cermat. Maksudnya dari Dini P. dan Daeng Sari ini, motorik halus sendiri merupakan sebuah gerakan yang tepat, terkendali, serta cermat, di mana gerakan tersebut membutuhkan koordinasi antara otot-otot kecil, otot halus, atau otot-otot halus, serta tangan. Untuk yang selanjutnya yaitu menurut Kartini Kartono tahun 1995, di mana mereka berpendapat bahwa motorik halus merupakan gerakan yang tangkas dan juga terampil dari jemari tangan dan juga pergelangannya, serta ketepatan penangkapan informasi terhadap otot-otot pada urat wajah. Maksudnya ialah motorik halus ini merupakan gerakan yang tangkas, terampil, serta tepat, baik pada jari tangan, pergelangan tangan, ataupun wajah. Yang selanjutnya yaitu menurut Betty tahun 2013, di mana Betty ini berpendapat bahwa motorik halus merupakan suatu perkembangan yang melibatkan pengendalian tangan oleh otot-otot halus. Maksud dari Betty ini ialah motorik halus merupakan suatu perkembangan di mana otot-otot halus memiliki andil atau peran dalam pengendalian tangan. Jadi yang dapat kami simpulkan dari para ahli tersebut, motorik halus atau perkembangan motorik halus merupakan suatu proses perkembangan yang berupa sebuah gerakan yang melibatkan beberapa anggota bagian dari tubuh. Beberapa anggota tubuh tertentu yang terjadi sebab adanya koordinasi antara otot-otot halus dengan bagian-bagian tubuh tertentu tersebut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rifda, NIM 5055. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan motorik halus pada anak usia dini. Motorik setiap anak akan dapat berkembang secara optimal jika kita melakukan pemberian rangsangan ataupun stimulus yang tepat dan terpadu. Menurut Herlock, ada 7 faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan motorik halus pada anak. Yang pertama, yaitu perkembangan sistem saraf. Perkembangan sistem saraf ini merupakan memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam perkembangan motorik halus. Hal ini dapat terjadi karena sistem saraf ini merupakan pengontrol gerak motorik pada anak. Yang kedua yaitu perkembangan fisik yang memungkinkan untuk bergerak. Perkembangan fisik sangat erat kaitannya dengan perkembangan motorik sangat erat kaitannya dengan perkembangan fisik, sehingga perkembangan fisik yang dimiliki oleh seorang anak akan dapat mempengaruhi perkembangan motorik.
Jika anak memiliki perkembangan fisik yang normal, maka dapat dipastikan anak tersebut memiliki perkembangan motoriknya jauh lebih berkembang atau jauh lebih cepat dibanding anak yang memiliki perkembangan fisik kurang normal. Yang ketiga yaitu keinginan anak untuk memotivasinya untuk bergerak. Ketika seseorang anak mampu melakukan kegiatan motorik, maka anak tersebut akan termotivasi mau melakukan kegiatan itu secara lebih luas lagi. Hal ini dikarenakan semakin banyak kita memberikan latihan ataupun stimulus, maka semakin berkembang pula motorik yang ada pada anak tersebut. Yang keempat yaitu lingkungan yang mendukung. Jika lingkungan anak tersebut mendukung untuk anak untuk bergerak bebas, maka dapat dipastikan bahwa perkembangan motorik si anak tersebut akan dapat berjalan secara baik ataupun secara optimal. Karena kegiatan outdoor dapat menstimulus perkembangan otak si anak tersebut. Yang kelima yaitu aspek psikologis anak. Aspek psikologis anak ini menghasilkan perkembangan kemampuan motorik yang optimal. Maka sebagai pendidik ataupun sebagai orang tua harus tetap memperhatikan aspek-aspek psikologis yang ada pada anak. Karena jika psikis anak tersebut sehat, maka perkembangan motoriknya akan berjalan secara baik. Dan yang selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Ya, genetik. Genetik ini merupakan bawaan dari anak, yakni potensial anak yang akan menjadi ciri khasnya. Antara lain yaitu bentuk tubuh, ataupun cacat fisik dan kecerdasan anak. Selain itu, kelainan genetik dapat menghambat perkembangan motorik anak. Yang selanjutnya yaitu kelainan kromosom. Kelainan kromosom salah satu masalah yang bisa dialami bayi sejak dalam kandungan. Secara umum, jika terjadi kelainan kromosom, maka akan disertai dengan kegagalan pertumbuhan pada tubuh anak. Sedangkan menurut Lutan, tahun 1988, mengatakan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi motorik halus dibagi menjadi dua, yaitu ada internal dan eksternal. Yang pertama adalah faktor internal. Nah, faktor internal sendiri adalah sebuah karakteristik yang sangat melekat pada individu. Seperti contoh tipe tubuh, yaitu ada yang tipe tubuhnya pendek, ada yang tinggi, ada yang gemuk. Dan juga motivasi ataupun ciri yang dapat membedakan satu orang dengan orang lainnya berbeda. Ada yang matanya sipit, ada yang hidungnya mancung, ada yang matanya lebar, dan sebagainya. Nah, yang kedua, ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini secara langsung ataupun tidak langsung merubah kondisi atau penampilan seseorang. Contohnya, ada seorang anak yang tinggal di daerah masyarakat yang suka berolahraga, maka secara tidak langsung anak tersebut akan mengikuti kebiasaan berolahraga.